Halo teman-teman, gimana nih ngadepin pandemi ini? Kita udah 2 bulan lebih nih kayaknya dari pertengahan Maret ya. Sampai ini awal Juni video ini gue buat. Kita masih di rumah aja, dan pasti kalian bosen banget dong kalau di rumah terus. Pengennya kan kita main. Segera main ke Dufan lah, ke tempat-tempat wisata lah, ketemu sama temen, atau bahkan gebetan baru. Tapi untuk konteks sekarang, yang paling terpenting sebenarnya adalah menjaga kesehatan kita, atau bertahan dari yang namanya virus ini. Karena dengar-dengar virus ini lebih kuat 3 kali dari virus influenza. Artinya dia adalah virus yang diperkuat gitu. Entah ini rekayasa atau tidak, ya itu terserah kalian, karena kepercayaan teori konspirasi itu beda-beda masing-masing, ada yang percaya dan enggak. Ngomongin soal virus ini sebenarnya sudah hidup jutaan tahun yang lalu, bahkan sebelum manusia ada di dunia ini, virus itu sudah ada duluan. Dan virus ini bukan makhluk hidup, jadi dia nggak bisa dibunuh. Dia biasanya berkembang biak ketika dia punya inang. Dia berkembang biak itu di bakteri atau di sel-sel tertentu yang dia targetkan. Jadi spesifik ya. Ibaratnya gini, kalau ibaratnya perang, virus itu kan menyerang kita, tapi kita nggak bisa menyerang balik itu virus. Jadi all we can do is protect ourselves. Jadi kita harus bikin tameng yang makin tebal supaya itu virus nggak bisa nyerang kita. Cuman itu satu-satunya cara yang bisa kita lakukan. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya kita menguatkan tameng ini supaya kita bisa bertahan dari yang namanya virus yang udah 3 kali lebih kuat dari virus biasa. Ada istilah new normal. Ini new normal ini masih ambigu dan bisa didescribe sebagai apa gitu. Apakah segalanya harus bersih atau segalanya harus sesuai dengan protokol? Tapi kalau bagi gue lebih suka menyebutnya new lifestyle. Alangkah baiknya kita menerapkan new lifestyle. Dan ini gue kasih tahu tips buat teman-teman yang anak kuliahan, atau yang pekerja, atau yang duitnya dikit. Kalau zaman dulu kan orang bilang sehat itu mahal. Nah sekarang nggak lagi. Sehat itu murah banget, dan gue akan kasih tahu caranya ke lu semua. Mudah-mudahan lu bisa praktekin ini dan bermanfaat ya. Jadi yang bikin sehat itu mahal karena kita makannya harus yang bergizi, ya nggak? Jadi pola hidup sehat itu ada 3 pilar. Yang pertama dan utama itu adalah nutrisi atau makanan kita. Yang kedua itu adalah istirahat. Dan yang terakhir ini nggak kalah penting, yaitu olahraga. Nah, gue akan jelasin satu persatu, tapi mungkin untuk yang di olahraga di video selanjutnya ya. Jadi yang pertama dan utama itu adalah makanan. Kenapa makanan? Pertama kita makan untuk hidup ya kan. Tapi di sisi lain kita harus makan makanan yang mempunyai nutrisi komplit, nutrisi seimbang. Yang punya vitamin, punya mineral, ada serat. Dan ini adalah hal yang paling disalahkaprahkan oleh orang-orang di zaman sekarang. Orang-orang tuh lebih menganggap yang jahat itu adalah lemak. Tapi sebenarnya yang jahat itu adalah karbo atau gula. Kenapa bisa seperti itu? Nggak percaya? Lihat aja di deskripsi di bawah ini, lo bisa lihat kejahatan gula itu apa saja. Ya, lemak itu memang ada lemak baik atau lemak jahat. Tapi kalau gula itu semuanya tidak baik buat tubuh kita. Jadi sebisa mungkin di masa pandemi ini kita mengurangi gula atau karbo. Karena apa? Gula atau karbo ini bisa meningkatkan insulin resistance. Gula itu kalau misalnya kebanyakan bisa menimbulkan insulin resistance. Ketika tubuh kita mengalami insulin resistance, maka kita akan masuk ke dalam fase pre-diabetic. Atau gampangnya gini deh ya, ada sel kita nih. Nah kalau kita kebanyakan makan gula, maka sel ini jadi ketutup. Vitamin dan nutrisi itu yang dibutuhkan sel jadi nggak dapet. Dia ketutup sama insulin resistance tadi. Jadi kita percuma kalau misalnya makan makanan yang bergizi tapi gulanya banyak. Jadi nggak ada gunanya. Jadi vitamin-vitamin dan mineral yang kita makan itu ya cuma lewat doang gitu. Apalagi kalau kita makan mie instan. Kalau kita mau menembelin tameng kita, hal yang pertama kita lakukan adalah mengeliminasi karbohidrat atau mengurangi sebisa mungkin karbohidrat supaya sel-sel tubuh kita itu ternutrisi dengan baik. Itu caranya adalah mengurangi gula, itu yang pertama. Katakanlah kalian makan 3 kali sehari, 3 piring kan. Nah itu kalian kurangin aja, jadi sehari itu kalian makannya 1 piring nasi. Terus yang 2 kali itu makannya lauknya aja atau buah saja. So jadi makanan apa aja dong yang harus gue makan? So makanan wajib yang pertama adalah buah-buahan. Jadi pepaya itu adalah buah yang sangat-sangat mudah didapatkan dan dia nutrisinya komplit banget. Pertama nih keunggulan pepaya, dia bisa ngebersihin saluran pencernaan kita, which is saluran pencernaan itu adalah yang paling penting kalau kita mau memperbaiki seluruh kesehatan kita. Jadi buah pepaya ini adalah sesuatu yang wajib lo makan minimal 2 hari sekali. Selain itu dia juga punya vitamin C dan antioksidan yang tinggi. Jadi dia bisa melawan radikal bebas sekaligus memperlambat penuaan. Jadi sebelum lo keriput mendingan lo makan pepaya yang banyak deh. Yang kedua adalah brokoli. Kenapa brokoli? Karena brokoli ini adalah salah satu makanan yang gizinya dikenal di dunia ini yang paling tinggi. Karena brokoli itu masuk ke dalam golongan cruciferous.
cruciferous family, atau kalau misalnya saudara-saudaranya brokoli nih, kalau misalnya kalian nggak mau makan brokoli bisa kol. Cuman kan kalau kol kan ada gas ya. Terus kembang kol bisa, terus sawi juga bisa. Karena sayuran cruciferous ini adalah pilihan terbaik ketika kalian mau makan sayuran. Nah, kalau untuk daun-daunan hijau, kalian bisa pilih daun bayam, daun singkong, kangkung, daun pepaya kalau kalian doyan pahit. Ya, yang dijual di tukang sayur sih itu ya yang paling sering ada ya. Dan kalau untuk sumber proteinnya bisa pakai tempe atau tahu, tapi lebih baik telur. Karena telur itu kalau misalnya kita main hemat-hematan di sini ya, hemat-hemat sama kualitas gizi yang diberikan. Telur itu the best, karena telur itu mempunyai semua nutrisi yang tubuh kita butuhkan, kecuali vitamin C. Nah, tadi vitamin C kita udah dapat dari buah pepaya kan? Jadi daripada tempe atau tahu, mendingan kita telur. Cuman kalau misalnya kalian vegan, bisa ditambah suplemen ini nih, nutritional yeast. Kalau misalnya kalian bersedia untuk amis-amisan, kalian bisa pilih ikan kembung. Ikan kembung itu adalah ikan yang gizinya itu lebih tinggi daripada ikan salmon gitu. Ikan salmon kan kita tahu mahal banget ya. 250 gram itu 60 ribu deh kalau nggak salah. 500 gram ikan kembung yang gepeng-gepeng gitu, kecil-kecil itu cuma 20 ribu gitu. Dan itu gizinya lebih tinggi. Karena ikan salmon kan menang keterkenalannya aja sama bentuknya. Tapi memang ada beberapa gizi yang di ikan salmon itu tinggi gitu. Tapi kalau secara overall gizi ikan kembung sama ikan salmon itu lebih komplit ikan kembung. Terus kalau daging merah gimana? Ya boleh-boleh aja, selalu punya duit mah. Ya ini kan solusi buat kita yang keterbatasan uangnya nih, gitu kan. Daripada lo GoFood, harganya mahal, mending lo masak sendiri di rumah. Dan selanjutnya adalah lemak. Lemak ini penting banget loh. Karena kalau kita lihat diet keto, 70% kalori harian yang kita butuhkan itu adalah lemak. Jadi contoh misal, kebutuhan kalori kalian tuh 2000 kalori setiap hari. Maka 70%-nya atau 1400 kilokalori itu harus berasal dari lemak. Tentunya lemak yang sehat ya, karena kan ada lemak sehat dan tidak sehat. Kenapa lemak itu penting banget? Karena organ-organ di dalam tubuh kita ini membutuhkan lemak sebenarnya, bukan gula gitu ya. Itu yang perlu diingat ya. Otak itu butuh omega 3, jantung pun juga, dan itu berasal dari mana? Dari lemak. Lemak ini juga buat melumasi persendian-persendian kita gitu. Ibaratnya kalau kita punya kendaraan, pasti kita mau masukin oli yang bagus kan. Gak mungkin oli bekas kita pakai gitu, nanti kendaraannya rusak dong. Nah, lemak apa aja nih yang paling sehat? Nah, yang sering gue pakai adalah extra virgin olive oil. Kalau bisa kalian harus beli yang extra virgin, karena itu udah yang paling bagus banget. Kalian bisa konsumsi itu sekitar 4 sampai 6 sendok per hari untuk memenuhi kebutuhan kalori itu. Terus ada juga alpukat. Cuman kalau alpukat kan mahal dan dia harus ada masa tunggunya dan masa simpannya tuh nggak lama alpukat ya. Ada kacang-kacangan, tapi kalau kacang-kacangan tuh buat orang-orang yang budget low itu nggak disarankan karena harganya mahal-mahal semua gitu. Yang kualitas bagus ya. Kacang-kacangan yang kedengeran di kuping kita tuh asing. Contohnya misalnya kayak pumpkin seed. Terserah kalau misalnya kalian mampu membelinya ya beli. Cuman kalau misalnya nggak mampu ya, yang gue sarankan adalah yang paling jelas fat bentuknya yang paling bagus itu ya extra virgin olive oil. Nah, ada satu hal lagi nih. Ini terutama buat orang yang punya cancer atau punya penyakit-penyakit kronis. Dia harus merawat dirinya itu lebih ekstra. Harus ekstra hati-hati dan ekstra telaten. Lu tuh nggak boleh cheating day dalam waktu seminggu atau 2 minggu. Tapi lu kalau mau cheating, lu harus sembuh dulu dari penyakit lu gitu. Gimana cara kita menyembuhkan penyakit kronis? Nah, gue mau ngasih tahu satu rahasia. Tanaman yang paling berkhasiat buat menyembuhkan kanker atau penyakit-penyakit kronis, bahkan lo yang punya autoimun itu insya Allah bisa sembuh karena satu tanaman ini. Tanaman apakah itu? Dia adalah tanaman wortel. Lo bisa tonton video detox wortel gue yang udah gue bikin di sini. Nah, dari mana gue tahu kalau wortel itu bisa seampuh itu, bisa menyembuhkan kanker gitu? Gue nggak sembarangan. Gue dapat info ini dari Cece Shirley. Lo bisa lihat Instagramnya di sini, lo bisa cek sekarang juga. Di sana ada highlight-highlightnya dia dan lo bisa lihat dia tuh belajar dari mana dan dia sudah praktek dan sembuh gitu. Jadi mudah-mudahan buat teman-teman yang lagi ada penyakit, kasih tahu aja IG-nya Cece Shirley ini dan mudah-mudahan penyakitnya bisa segera diangkat. Jadi segitu ampuhnya itu tanaman wortel. Karena wortel itu antioksidannya sangat banyak banget. Bahkan gue nih ya, gue pribadi nih, nggak lagi sakit apa-apa, tapi gue setiap hari selalu ngejus wortel 1 kilogram. Jadi guna antioksidan itu harus memperbaiki sel-sel yang rusak. Kalau lo keriput atau lo sakit, itu artinya sel-sel tubuh lo rusak. Karena basically penyakit itu sebenarnya cuma dari satu sumber, yaitu sel yang rusak. Tergantung sel yang rusak itu di mana. Itulah pentingnya makanan yang gue bilang tadi. Kalau misalnya kita sakit, kita nggak bisa olahraga, tapi kita bisa makan buat menguatkan sistem imunitas kita kembali gitu. Ya, dan untuk alternatif pengobatan atau
istilahnya herbal-herbal gitu ya. Kalian bisa tambah dengan JSR ini, yang mungkin kalian udah tahu ya JSR ini apa. Dan ada satu hal lagi yang nggak kalah penting dari semua hal yang udah gue jelasin tadi, puasa. Yep, puasa bener. Tapi ini namanya wet fasting, bukan dry fasting seperti Ramadan kemarin ya. Tapi kita bisa minum air putih saat puasa, jadi kita nggak akan kehausan. Kalian pernah dengar OCD atau intermittent fasting? Ini konsepnya mirip seperti itu, tapi digabungkan dengan makan makanan sehat tadi. Ketika tubuh kita tidak dimasuki makanan selama 16 jam, maka di dalam tubuh akan terjadi proses yang namanya autophagy. Autophagy itu adalah proses mereparasi sel yang sudah rusak kembali menjadi baru. Kita hanya memasukkan nutrisi-nutrisi yang kita butuhkan aja. Makanya kalau orang puasa itu badannya lebih sehat karena apa? Karena dengan puasa, kita mengaktifkan kembali mekanisme perbaikan tubuh kita yang alami. Kalau kita makan terus, nggak ada berhenti-berhenti, apalagi makan yang banyak gitu ya, kita nggak akan bisa mengaktifkan mekanisme tersebut. Ada banyak banget benefitnya, nanti gue akan bahas di video lainnya, tapi poin dari video ini adalah kita harus menerapkan new lifestyle untuk bertahan hidup. Jadi mungkin efek samping dari makanan-makanan sehat dan puasa tadi, badan kalian jadi lebih kurus, dan keuntungannya adalah kalau misalnya kalian mau build body, atau misalnya buat cewek-cewek yang mau perutnya bergaris atau kotak-kotak, itu akan sangat mudah sekali kalau kalian praktekin cara ini. Karena gue udah praktekin dan badan gue jadi kering banget di sini. Gue turun sekitar 10 kilo kalau nggak salah. Turun sekitar 10 kilo tuh selama 3 bulan ya. Jadi 3 bulan yang pertama gue turun 10 kilo, 3 bulan kemudian gue maintenance di berat gue di segitu aja. Dari 63 ke 53. So itu aja tips dari gue, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa segera lo praktekin. Dan gak usah takut sama gejala-gejala yang terjadi nanti ketika lo praktekin. Karena sejatinya manusia itu adalah eksplorator, bukan tukang makan. Gue gatal nih pengen ngomong ini nih. Nih ya, orang Indonesia kalau dikasih tahu pasti akan dimentahin dengan apa? Nafsu mereka. Nih banyak banget pasti dalam hidupnya ini orang-orang yang nafsunya itu selalu menang, terutama nafsu makan. Tapi ya kembali lagi ke pilihan. Kalau lo ngerasa sehat dan fine-fine aja mengkonsumsi apa yang lo mau, apa yang lo suka, yang manis-manis, ya terserah. It's up to you. Tapi kalau misalnya lo pengen awet muda, lo pengen sehat, lo pengen cepet berkembang ototnya, ya lo harus pakai cara yang sehat juga. Oke, sekian dari gue. Kurang lebihnya mohon maaf. See you on the next video.